Nah, sekarang kita masuk pada firman Allah untuk kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita ambil di dalam Yesaya pasal 60. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat 5, temanya adalah bangkit menjadi terang. Sekali lagi, tema kita pagi hari ini bangkit menjadi terang. Oke. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 5 kita baca. Bagi saudara yang ingin membaca bersama boleh ya. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tersengat dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Oke, kita perhatikan ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah ini adalah sebuah seruan yang disampaikan kepada siapa? Yaitu kepada semua kita orang yang percaya Tuhan. Seruan ini datang kepada kita semua. Bangkitlah menjadi teranglah. Kenapa? Tentu ada sesuatu yang terjadi sehingga Tuhan menghimbau agar supaya semua orang percaya, umat Tuhan, supaya bangkit menjadi terang. Kalau umat Tuhan juga tidak menjadi terang, ya tidak ada artinya. Nah, kenapa ayat 2 menjawab? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kegelapan mulai menutupi bumi itu apa? Gelap itu bicara tentang hal-hal yang tidak baik. Gelap itu berbicara tentang dosa. Gelap itu berbicara tentang kejahatan. Dan kita perhatikan hari-hari ini kejahatan-kejahatan begitu memuncak luar biasa. Percabulan, penyembahan berhala, kenajisan, perseteruan, hawa nafsu, perzinahan, iri hati, amarah, kedengkian. Begitu rupa itu sementara merajalela di bumi ini. Inilah kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan siapa yang bisa mengatasi kegelapan ini? Yaitu Anda dan saya. Umat yang percaya Tuhan. Sebab itu umat yang percaya Tuhan keluar dari kegelapan. Supaya menjadi terang. Itu sebabnya Tuhan katakan bangkitlah. Menjadi teranglah. Bapak Ibu jangan masa bodoh. Dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau engkau melihat kejahatan begitu rupa memuncak. Anda harus sadar bahwa kita ini adalah terang. Terang itu apa? Terang itu adalah perbuatan baik. Amin. Terang itu adalah perbuatan yang memuji, memuliakan Allah. Terang itu adalah perbuatan-perbuatan terpuji. Itu terang. Jadi marilah umat Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup untuk kemuliaan Allah. Untuk menerangi kegelapan dunia ini. Kalau kegelapan sudah menutupi bumi, sementara anak-anak Tuhan juga tertutup oleh kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dunia ini akan ada di bawah malapetaka. Oleh sebab itu Tuhan menghimbau
kepada semua orang percaya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Bukan hanya sekedar bangkit, tetapi bangkit untuk menjadi terang. Amin. Artinya apa? Terang itu adalah perbuatan-perbuatan kebenaran. Amin. Biarlah kebenaran-kebenaran itu nyata dalam hidup kita. Biarlah kebenaran-kebenaran itu bersinar dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran-kebenaran itu memancarkan cahayanya dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Allah berkata, kegelapan mulai menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari sadari ini Bapak Ibu sekalian. Sementara kegelapan, kejahatan begitu rupa terjadi. Tetapi Tuhan berkata terang Tuhan itu terbit atas kita. Kemuliaan Tuhan itu nyata atas kita. Oleh karena itu jangan tinggal dalam kelemahan. Apapun alasan Bapak Ibu, waduh saya tidak bisa ini karena itu, begini begitu. Saudara, Tuhan hanya mau kita bangkit menyatakan terang kemuliaan Allah yang sementara mau memancar dalam kehidupan kita. Kalau Anda tidak bangkit, Anda terus tinggal dalam kelemahanmu, maka terang kemuliaan Tuhan tidak akan memancar melalui hidup saudara. Tetapi mereka yang mengizinkan terang Tuhan memancar lewat kehidupannya, kita perhatikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Apabila kita mulai memancarkan sinar terang Tuhan dalam kehidupan kita lewat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, saudara, itu menjadi terang. Dan kalau semua anak-anak Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bumi ini akan mengalami terang yang besar. Bumi ini akan mengalami cahaya kemuliaan Allah yang dahsyat. Oleh karena semua anak-anak Tuhan telah bangkit memancarkan kemuliaan Allah, dan kemuliaan Allah itu bersinar. Dia akan menerangi bumi ini. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sudah demikian firman Allah berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Jangan terus tunduk melihat keberadaan dunia ini. Jangan terus tunduk melihat kelemahan-kelemahan yang terjadi. Angkat mukamu, lihat ke sekeliling, kata Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, jangan mengasihani diri. Waktunya sekarang ini bukan mengasihani diri. Waktunya sekarang untuk umat Allah adalah bangkit untuk menjadi terang. Tidak ada alasan apapun bagi kita, saudara, kecuali kita bangkit menjadi terang, sehingga dari kita akan memancarkan kemuliaan Allah, dan itu akan menerangi dunia. Mereka semua datang berhimpun kepadamu ketika terang itu mulai nyata dalam kehidupan kita. Maka semua anak-anak laki-laki dikatakan dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong, semua akan datang. Ini sebuah bicara tentang panen besar, panen akhir zaman. Kita akan melihat hujan pertobatan akan terjadi dengan luar biasa, yaitu apabila anak-anak Tuhan mulai bangkit menjadi terang. Kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Dengan perbuatan-perbuatan benar, dengan perbuatan-perbuatan baik, kita akan gerami dunia ini supaya terjadi pertobatan yang dahsyat. Karena itu Tuhan berkata dalam ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh.
dan anak-anakmu perempuan digendong. Semuanya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat suatu kegerakan yang besar yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Karena kemuliaan Allah mulai memancar kepada pribadi-pribadi, semua orang-orang percaya mulai memancarkan kemuliaan Allah, sehingga banyak orang menjadi sadar. Saudaraku, hidup menjadi sebuah kesaksian. Setiap kesaksian yang engkau sampaikan itu membuat hati orang berubah, menjadi orang mendengar kesaksianmu bertobat. Dan kalau saudara terus melakukan hal-hal yang baik, maka banyak orang akan diberkati. Itu janji Tuhan. Bangkit menjadi terang. Jangan tetap tinggal di dalam kelemahan. Jangan berkata, waduh saya nggak bisa. Saudara, kita semua bisa. Karena kuasa Tuhan sudah ada bersama kita. Tinggal kita mau atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau kita semua mulai bangkit menjadi terang, maka kita lihat, dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Ini saudara-saudara bicara tentang panen akhir zaman. Ini bicara tentang hujan pertobatan yang dahsyat akan terjadi. Kita akan melihat bagaimana lawatan-lawatan Tuhan yang akan terjadi di tengah-tengah lingkup di mana kita ada. Di kota kita, bahkan kepada bangsa kita. Kalau semua anak-anak Tuhan bangkit dari semua kelemahannya, lalu mulai menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bekerja penuh, sehingga akan memancarkan kemuliaan Allah. Itu sama dengan sebuah lampu yang begitu besar, sehingga menerangi satu kota. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, maka barulah kita melihat ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Kenapa? Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Mengapa? Sebab dikatakan kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak, Ibu, adalah kehendak Tuhan kelimpahan itu terjadi dalam hidup saudara. Adalah kehendak Tuhan kekayaan itu ada dalam hidup saudara. Pada minggu yang lalu, Jumat yang lalu, renungan kita berkata, di rumah orang benar itu penuh dengan harta dan kekayaan. Rumah orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena orang benar itu selalu memancarkan kemuliaan Allah. Dan dengan demikian maka orang-orang akan datang kepada terang itu. Ada banyak orang hanya mengklaim ayat yang kelima. Katanya Tuhan memberikan kelimpahan. Katanya harta bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada kita. Ayat ini benar. Tetapi ayat ini hanya bisa terjadi kalau ayat 1 dan ayat 2 kita perhatikan dengan baik. Jangan kita yang memperhatikan ayat 5, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Itu indah sekali. Tetapi kita harus melihat bahwa hal itu hanya bisa terjadi ketika kita bangkit menjadi terang dan kemuliaan Tuhan mulai terbit atas kita, kita bisa menerangi kegelapan dunia sehingga penjahat-penjahat bisa bertobat. Kenapa? Karena ada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang memberi diri dipakai oleh Allah, yang bertindak untuk menyatakan kebenaran itu. Injil Matius berkata, biarlah kebenaran itu nyata dalam hidupmu. Biarlah engkau menjadi terang supaya kebenaran itu
itu dapat dilihat oleh orang lain. Jadi perbuatan-perbuatan benar itu harus nyata dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, di dalam Mazmur di dalam Yesaya pada pasal 41 ayat 10 berkata begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara bangkit, nggak usah ragu-ragu. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Jadi tidak perlu ragu, Tuhan beserta kita. Tidak perlu takut, saudara menjadi saksi Tuhan. Jangan takut melakukan hal-hal yang benar. Terkadang ada orang yang tidak berani melakukan hal yang benar karena dia takut. Nanti kalau saya melakukan ini, nanti yang sana tersinggung, nanti yang itu marah, nanti yang macam-macam alasan, saudara. Itu adalah tipu muslihat iblis agar supaya Anda tidak bisa menyatakan kebenaran, supaya kemuliaan Tuhan tidak memancar lewat hidup saudara. Dan kalau kemuliaan Tuhan tidak memancar dalam hidupmu, maka berkat itu pun jauh. Berkat itu pun susah. Karena berkat kelimpahan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bangkit menjadi terang dan memancarkan kemuliaan Tuhan kepada dunia yang sementara ditutupi oleh kegelapan dan kekelaman. Tuhan ingin agar bumi ini dapat memperoleh terang. Oleh karena itu orang-orang yang siap untuk bangkit menjadi terang, itu akan diberkati oleh Tuhan. Itulah janji Allah. Itulah janji Tuhan. Karena banyak orang percaya Tuhan, rajin ke gereja, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat. Hidupnya justru menjadi batu sandungan. Kenapa? Setia ke gereja, setia berdoa, bahkan dalam pelayanan. Tetapi perbuatannya tidak menyatakan kebenaran. Perbuatannya menyimpang dari kebenaran. Apa yang dia lakukan jauh dari kebenaran. Mari Bapak Ibu sekalian, undangan Tuhan saat ini, bangkit menjadi terang. Jangan lagi ingat masa lalu saudara. Masa lalu kita biar terkubur. Yang tidak baik biar dilupakan. Jangan itu menghambat, menghalangi, merintangi kita. Program Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu itu besar. Kalau Anda mau bangkit menjadi terang, tidak perlu takut. Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan pasti menyertai orang-orang yang berusaha untuk bangkit menjadi terang. Tuhan pasti menolong orang-orang yang ingin memancarkan kemuliaan Allah melalui hidupnya. Firman Allah berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Artinya apa? Bahwa dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah pencipta alam semesta. Dia teramat mampu untuk menolong kita. Bahkan dikatakan aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu jaminan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan untuk menolong kita. Tangan kanan bicara tentang kekuatan. Oleh karena itu kekuatan Allah akan beserta dengan setiap orang yang punya sebuah tekad untuk bangkit menjadi terang. Karena itu sekali lagi pada pagi hari ini
sesuai dengan firman Allah. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti siaran ibadah doa pagi ini, agar supaya setiap orang tinggalkan semua hal yang tidak baik dan bangkit menjadi teranglah, supaya terang itu akan menerangi kegelapan dunia. Sebab kegelapan itu sementara menutupi bumi. Jangan kita biarkan ini, kalau kita tinggal diam, kita hanya menonton sementara kegelapan itu mulai menutupi bumi, Bapak Ibu sekalian, maka kita artinya tidak menggenapi perkataan Tuhan. Tetapi kalau kita mulai pagi ini punya tekad, bangkit, membuang semua kejahatan, membuang semua kelemahan, lalu kita mulai maju untuk berbuat perkara-perkara yang baik, melakukan hal-hal yang benar, maka itu sama dengan sebuah lampu besar yang kita nyalakan menerangi kegelapan, sehingga sekali lagi saya katakan banyak orang akan berbondong-bondong mencari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya sampaikan di sini renungan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingatkan dan himbaukan, bangkit menjadi terang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Puranina mayarana lama sikarana lamata. Maha besar Bapa Surgawi, Amin. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, karena kami merasakan Engkau hadir bersama-sama kami. Engkau yang menilik keberadaan setiap pribadi. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini untuk bangkit menjadi terang. Berikanlah kekuatan kepada kami semua ya Bapa, agar kami tidak melihat apa keadaan yang ada pada kami. Kami tidak terus terikat oleh kelemahan, oleh kekurangan, oleh kejahatan. Semuanya kami lepas karena kami ingin bangkit menjadi terang Tuhan. Sehingga kemuliaan Allah akan memancar lewat hidup kami. Dan banyak orang akan mengalami terang. Sehingga mereka akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Sehingga terjadinya hujan pertobatan di akhir zaman ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar supaya terang kemuliaan Allah terus menguasai bumi ini. Bapa, terima kasih pakai kami semua. Pakai anak-anak-Mu, pakai semua yang mendengar berita firman pagi hari ini. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Tuhan kami persembahkan. Kami percaya bahwa Engkau mau memberkati setiap orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Engkau akan memberkati semua yang mau melakukan kebenaran. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, kekuatan dari Roh Kudus akan terus menopang di sepanjang jalan kita lalui. Sepanjang hari ini hidup kita serahkan dalam tangan Tuhan. Maka sekarang Engkau terima berkat dari Bapa Surgawi turun dengan segala kelimpahannya. Engkau terima dengan iman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada pernyataan Tuhan, boleh disampaikan terlebih dahulu.